atas anugerah dan pertolongannya. Kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk bisa berkumpul bersama-sama memuji Tuhan dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Bahwa keberadaan kami di sini adalah karena kemarin kami melaksanakan ibadah pemberkatan nikah di Torau Resort. Kemudian Pak Gembala memberikan amanat untuk saya menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Karena itu kepada Pak Gembala saya sampaikan terima kasih, tentu saja juga kepada tim pengembalaan yaitu para majelis yang juga memperkenankan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya memilih Mazmur 112 untuk menjadi pokok renungan kita di dalam ibadah ini. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dari Mazmur 112. Mazmur 112 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia mengkertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setia membaca dan melihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja setiap orang ingin memiliki keluarga yang bahagia. Setiap orang pasti ingin memiliki keluarga yang bahagia. Baik yang sudah berumah tangga maupun yang masih punya perencanaan untuk menikah, tentu saja mendambakan suatu rumah tangga yang bahagia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua meyakini bahwa Allah lah yang membentuk yang namanya rumah tangga atau keluarga. Dan jikalau Allah yang membentuk keluarga atau rumah tangga, maka kita meyakini bahwa Tuhan pasti punya rencana yang sangat baik untuk rumah tangga yang dibentuknya. Dari situlah juga kita meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan pasti mengharapkan, menginginkan
bahwa setiap rumah tangga itu bahagia. Sehubungan dengan itu maka Allah bukan hanya membentuk sebuah keluarga, tetapi Allah juga memberikan petunjuk-petunjuknya di dalam Alkitab tentang bagaimana supaya rumah tangga itu bisa jadi bahagia. Jadi Tuhan tidak saja merencanakan, tidak saja membentuk sebuah rumah tangga, tetapi Tuhan juga menginginkan supaya rumah tangga itu bahagia. Dan karena itu Tuhan juga memberikan petunjuk-petunjuknya melalui Alkitab bagaimana sebuah rumah tangga itu menjadi bahagia. Salah satu dari petunjuk Tuhan tentang keluarga bahagia bisa kita temukan dari Mazmur 112 ini. Saya ingin membagikan dua hal yang sangat prinsip dari Mazmur 112 ini tentang rumah tangga yang bahagia. Yang pertama, kita bisa temukan di dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Ayatnya yang pertama berkata, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Jikalau kita memperhatikan dengan baik-baik, maka dalam Mazmur 112 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat ini, Tuhan memberikan petunjuk kepada setiap keluarga bahwa supaya keluarga itu bisa jadi bahagia, maka kuncinya adalah mesti semua anggota keluarga harus takut akan Tuhan. Dengan kata lain, kita bisa mendapatkan prinsip yang sangat penting untuk bisa memperoleh atau memiliki keluarga yang bahagia, maka kita semua harus takut akan Tuhan. Dengan kata lain, rumah tangga yang bahagia adalah jikalau ada seorang lelaki atau seorang suami atau seorang ayah yang hidupnya takut akan Tuhan. Rumah tangga yang bahagia adalah jikalau di dalam keluarga itu ada seorang wanita, seorang istri, seorang ibu yang takut akan Tuhan. Rumah tangga yang bahagia adalah jikalau dalam keluarga itu ada anak-anak, cucu-cucu yang hidupnya takut akan Tuhan. Itulah sebabnya adalah suatu tanggung jawab yang sangat penting bagi seorang suami untuk membawa seisi rumahnya hidup takut akan Tuhan. Atau sebagai orang tua adalah suatu tanggung jawab yang sangat penting untuk menuntun anak cucu hidup takut akan Tuhan. Karena sangat jelas di bagian ini dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jikalau seseorang hidup takut akan Tuhan, maka ia pasti akan sangat suka kepada segala perintahnya. Dengan kata lain, suami atau istri atau anak-anak yang hidup takut akan menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Salah satu hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan adalah perselingkuhan. Selain perselingkuhan, yang sangat tidak disukai oleh Tuhan adalah perceraian. Jikalau kita membaca Alkitab,
maka sangat jelas perselingkuhan adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tetapi termasuk juga kalau kita baca Alkitab, perceraian adalah sesuatu yang juga sangat tidak disukai oleh Tuhan. Untuk rumah tangga yang bahagia, maka setiap pribadi yang ada di dalam keluarga itu harus hidup takut akan Tuhan. Karena itu, bagi suami yang takut akan Tuhan, tidak ada sedikit pun niat untuk menduakan istrinya. Bagi seorang istri yang takut akan Tuhan, maka tidak terbesit sekalipun untuk menduakan suaminya. Untuk suami istri yang takut akan Tuhan, maka tidak ada sedikit pun terlintas di dalam pikirannya untuk memikirkan salah satu alternatif menyelesaikan persoalan adalah perceraian. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Tidak akan pernah terbesit dalam otaknya untuk memikirkan perceraian sebagai salah satu solusi untuk permasalahan. Karena perceraian itu sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, inilah yang prinsip pertama yang bisa kita temukan melalui Mazmur 112. Untuk keluarga yang bahagia, maka setiap anggota keluarga itu harus hidup takut akan Tuhan. Untuk keluarga yang takut akan Tuhan, maka ayatnya yang kedua dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ini sudah sangat jelas. Mengapa keluarga yang takut akan Tuhan itu berbahagia? Oleh karena keluarga yang takut akan Tuhan menurut ayat yang kedua pasti diberkati oleh Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Selain keluarganya diberkati oleh Tuhan, maka keluarga yang takut akan Tuhan juga, ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Dapat disimpulkan di sini bahwa keluarga yang takut akan Tuhan itu pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Jikalau keluarga itu takut akan Tuhan, maka pekerjaannya baik di sawah maupun di ladang pasti diberkati oleh Tuhan. Akan menghasilkan penghasilan yang baik. Ayatnya yang keempat. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Bahwa keluarga yang takut akan Tuhan, rumah tangganya diberkati, pekerjaannya diberkati. Tetapi pada waktu ada persoalan yang nampaknya sudah gelap, tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, di dalam gelap akan terbit terang. Artinya apa? Keluarga yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan selalu buka jalan. Selalu ada jalan keluar ketika menghadapi persoalan. Itulah sebabnya sangat jelas di ayatnya yang pertama itu, bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Mengapa demikian? Karena orang yang takut akan Tuhan, rumah tangganya diberkati, pekerjaannya diberkati, tetapi juga pada waktu menghadapi persoalan yang sangat berat sekalipun, ada Tuhan yang akan selalu buka jalan baginya. Di dalam gelap terbit terang,
bagi orang yang benar. Jadi untuk rumah tangga yang bahagia, prinsip yang pertama yang harus dimiliki adalah suami, istri, dan anak-anak cucu harus hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, kita bisa temukan di dalam ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-10. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Bahwa untuk rumah tangga yang bahagia, selain harus hidup takut akan Tuhan, tetapi juga di dalam Mazmur 112 ini kita diberikan oleh Tuhan suatu petunjuk, yaitu untuk keluarga yang bahagia, dia harus menjadi keluarga yang murah hati, tidak pelit. Karena itu dalam ayat yang kelima dikatakan mujur. Mujur artinya beruntung. Mujur, siapa yang mujur? Dikatakan orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Prinsipnya kita dapat di sana bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka memberi. Keluarga yang tidak pelit. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya banyak belajar dari beberapa keluarga. Keluarga yang memang murah hati. Setiap hari menjamu orang yang datang di rumahnya. Beras memang berkurang karena harus memberi makan setiap hari banyak orang. Seakan-akan stok beras itu makin berkurang. Tetapi orang yang melakukan hal seperti ini ternyata tidak pernah kehabisan berkat. Ada saja caranya Tuhan untuk memberkati, sehingga selalu tersedia apa yang bisa dibagikan bagi orang lain. Sebenarnya murah hati ini adalah prinsip yang juga firman Tuhan tekankan di dalam Alkitab. Berulang-ulang kali di dalam Alkitab Tuhan menghendaki agar umatnya itu tidak kikir. Tuhan melarang umatnya untuk pelit, tetapi Tuhan memberikan instruksi atau perintah agar umatnya itu menjadi suka memberi atau murah hati. Prinsip ini ada di dalam Perjanjian Lama dan terus dipertahankan sampai pada Perjanjian Baru. Saya berulang-ulang kali menyampaikan di tengah-tengah jemaat bahwa kalau prinsip ekonomi dunia ini, kita tentu saja ingat sekali waktu kita masih sekolah. Karena dari SD kita sudah diajar begitu. Hemat pangkal kaya. Tetapi kalau dalam Alkitab ada prinsip ekonomi kerajaan Allah, yaitu semakin kita berbagi dengan orang lain, maka semakin Tuhan memberkati hidup kita. Dengan kata lain bahwa Allah sendiri berjanji kepada umat yang murah hati
bahwa umat yang murah hati dia berkati. Allah berjanji. Dan Allah itu tidak pernah main-main dengan janjinya. Sekali dia berjanji, pasti dia tepati. Karena itu ketika dia berkata bahwa kalau ada orang murah hati, aku berjanji untuk memberkati, maka dia pasti menepatinya. Karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk mempraktekkan prinsip suka memberi atau murah hati ini dalam keluarga kita. Karena hari ini kita diajar oleh firman Tuhan bahwa orang yang berbahagia atau keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang murah hati. Karena itu dalam ayat yang kelima dikatakan mujur atau beruntung orang yang murah hati. Saya hafal sekali ayat ini. Amsal 11 ayatnya yang ke-24. Mari kita perhatikan. Amsal 11 ayatnya yang ke-24. Amsal 11 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Sangat jelas. Bahwa di dalam hal kita menjadi murah hati, maka firman Tuhan berkata bahwa orang yang murah hati itu pasti diberkati oleh Tuhan. Dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan seperti ini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terjemahan lain mengatakan adalah lebih diberkati orang yang memberi daripada menerima. Satu ayat lagi yang sangat indah dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-17. Amsal 19 ayatnya yang ke-17. Amsal 19 ayat yang ke-17 berkata demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Maksudnya siapa yang murah hati, siapa yang suka memberi. Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tentu saja Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun, ya kan? Tetapi ketika Alkitab berkata, kalau ada seseorang yang murah hati atau suka memberi, maka itu memiutangi Tuhan. Itu maknanya adalah pada saat seseorang menerapkan prinsip murah hati dan suka memberi kepada orang lain, maka hati Tuhan itu seperti berhutang kepada orang yang murah hati itu. Pada waktu seseorang memiliki hati yang suka memberi atau murah hati, maka hati Tuhan itu terasa seperti berhutang terhadap orang itu. Dan Tuhan ingin segera untuk memberkatinya. Memang berbeda dengan orang masa kini ya. Kalau orang masa kini berhutang, maka dia pura-pura lupa hutangnya.
Bahkan kalau ditagih, justru orang yang berhutang itu malah lebih marah-marah. Dia lebih marah kalau ditagih. Seakan-akan yang batagi utang itu yang salah. Tetapi tidak dengan Tuhan kan. Tuhan itu sangat baik. Dan Alkitab berkata hari ini, jikalau ada seorang murah hati, suka memberi perhatian kepada orang yang lemah, maka Tuhan itu terasa seperti berhutang terhadap orang yang murah hati itu. Karena itu dia akan curahkan lagi berkatnya. Dia akan curahkan lagi berkatnya. Demikianlah hari ini prinsip untuk rumah tangga yang berbahagia adalah jikalau rumah tangga itu menjadi keluarga yang murah hati. Keluarga yang suka memberi perhatian kepada orang lain. Karena keluarga yang macam beginilah Tuhan bilang mujur, beruntung. Bahkan ada sejumlah janji-janji atau berkat-berkat yang dapat diperoleh orang yang murah hati. Seperti dalam ayat yang ke-6 ini. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Apa yang dimaksudkan di sini? Ternyata orang yang menerapkan dalam hidupnya prinsip hidup murah hati atau suka memberi atau berbagi berkat bagi orang lain, maka Alkitab bilang begini, ia itu tidak akan goyah. Dengan kata lain, orang yang suka murah hati tidak akan pernah jadi bangkrut di dalam hidupnya. Bahkan ketika ada kabar celaka di ayat ini katakan, dia tidak takut. Orang yang murah hati itu ternyata dia mendapatkan berkat ketenangan dalam hidupnya. Orang yang murah hati itu ternyata memiliki damai sejahtera di dalam hidupnya. Bukankah ini hal yang paling penting dalam hidup kita? Yaitu hidup dalam damai sejahtera. Harta kekayaan yang melimpah, rumah mewah, kendaraan yang banyak adalah jaminan untuk memperoleh damai sejahtera. Tetapi hari ini kita belajar, justru orang yang murah hati itu akan menikmati berkat yang bukan materi. Berkat apa itu? Yaitu berkat damai sejahtera. Apalah artinya punya rumah mewah? Apalah artinya punya kekayaan yang luar biasa, tetapi tidak punya damai sejahtera. Tetapi untuk rumah tangga yang murah hati, Tuhan bilang, rumah tangga yang demikian inilah yang akan berbahagia. Rumah tangga yang beginilah yang akan beruntung dalam hidupnya. Karena rumah tangga yang murah hati tidak akan goyah. Hatinya tetap penuh dengan damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Bahwa kita semua pasti ingin memiliki keluarga yang bahagia. Tuhan pun ingin kita menjadi keluarga yang bahagia. Lalu Tuhan memberikan petunjuknya kepada kita hari ini. Kalau engkau ingin supaya rumah tanggamu berbahagia, maka engkau harus hidup takut akan Tuhan. Karena dalam hidup takut akan Tuhan, keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, waktu dapat masalah Tuhan berikan jalan keluarnya. Jikalau ingin keluargamu bahagia, maka tanamkan prinsip murah hati
bagi semua anggota keluargamu. Karena dengan demikian rumah tanggamu akan beruntung, mujur. Keluargamu akan menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak akan pernah takut menghadapi kenyataan-kenyataan di dalam hidup ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing. Amin.